Materi kali ini tentang hakikat, fungsi, dan peran Pancasila. Kalian pasti sudah tahu tentang Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya alas atau dasar. Jadi, Pancasila artinya 5 dasar atau aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Adapun fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa Indonesia sebagai berikut. Pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Maksudnya, Indonesia tetap hidup dengan jiwa Pancasila. Pancasila ada sejak Indonesia lahir, yaitu saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Maksudnya, Pancasila memberi corak khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya, semua hukum harus bersumber pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Keempat, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Maksudnya, cita-cita dan tujuan yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan bangsa Indonesia. Kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang keenam, Pancasila sebagai moral pembangunan, yakni sebagai acuan tolak ukur tujuan pembangunan Indonesia. Ketujuh, Pancasila sebagai dasar negara. Maksudnya, Pancasila sebagai dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedelapan, Pancasila sebagai ideologi negara, yakni pemikiran bangsa Indonesia diambil dari nilai-nilai adat masyarakat setempat, yakni bersumber dari Pancasila. Yang kesembilan, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan, dan manusia dengan Tuhannya. Bagaimana? Bisa dipahami sejauh ini? Yang pertama adalah membentuk identitas atau jati diri bangsa. Bahwasanya di era globalisasi, bangsa Indonesia itu perlu membentuk identitas atau jati diri agar tidak terbawa arus budaya asing. Pentingnya pengenalan dan penerapan berbagai nilai Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara, nasionalisme dan patriotisme itu akan semakin tumbuh dengan meningkatnya kesadaran akan identitas bangsa yang telah dituangkan dalam Pancasila. Ya, jadi karena identitas bangsa itu sudah tercermin atau dituangkan dalam Pancasila, maka kalau kita memang mencintai Pancasila, kita menjaganya, maka kita akan tumbuh juga jiwa nasionalisme dan patriotisme. Ya, gitu. Semua itu telah tertuang dalam Pancasila. Kemudian yang kedua adalah mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Bahwa persatuan dan kesatuan yang timbul dari kesadaran untuk senantiasa berpedoman pada Pancasila membuat negara dan masyarakat mampu menghadapi berbagai persoalan dalam hidup bernegara. Dan yang ketiga adalah Pancasila memberikan arah, tujuan, dan pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Ya, Pancasila memberi arah dan menjadi pendorong bagi tercapainya tujuan bangsa. Hal tersebut termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana tujuan bangsa Indonesia yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian arti penting yang keempat adalah pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Di mana Pancasila itu memberikan berbagai pedoman untuk mengatasi berbagai masalah hidup bernegara di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah arti penting Pancasila sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Persatuan bangsa yang dapat diwujudkan oleh Pancasila telah tertuang dalam lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, sudah jelas ya. Sampai di sini sudah paham?
Kalau paham, kita lanjut lagi mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, nilai-nilainya yang pertama yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi dalam nilai-nilai luhur dalam sila pertama ini sangat banyak ya. Ya, salah satunya ya sikap saling menghormati, toleransi antar umat beragama. Ya, di situ ada gambar, di situ menunjukkan anggota Banser Nahdlatul Ulama ikut menjaga agar upacara keagamaan Hindu di Bali berlangsung secara aman dan kondusif. Hal tersebut menunjukkan sikap toleransi antar umat beragama. Nah, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Selain contoh tersebut ada lagi, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, misalnya ya ikut membantu orang lain, ya kan, kita peduli, ada orang yang membutuhkan kita bantu, kita dengan bersedekah sedikit demi sedikit ya. Kemudian ada orang kita tidak memandang dari latar belakangnya, kita saling mencintai. Nah, itu adalah wujud dari kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Karena kita sesama manusia, maka kita harus bisa memanusiakan manusia yang lainnya. Ya. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai-nilai luhurnya yang pertama, setiap warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia itu mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Ya, sudah diatur dalam hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28A sampai J ya. Kemudian dan pasal sebelumnya itu ada pasal 27 gitu kan ya, pasal 30 gitu, 31 ya. Di situ diatur banyak sekali tentang hak asasi manusia. Kemudian yang kedua adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan yang ketiga, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Nah, sila yang terakhir adalah keadilan sosial, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Nilai luhur yang lainnya yaitu suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain. Intinya adalah sikap adil terhadap sesama ya. Adil pada diri sendiri juga, kita tidak boleh boros, apalagi gaya hidup mewah. Kita juga tidak boleh merugikan orang lain, menggunakan hak milik kita tetapi merugikan orang lain. Itu bertentangan dengan keadilan sosial. Misalnya ya, kita punya mobil gitu kan ya, punya mobil tapi kita nggak punya tempat parkir ya kan, terus kita parkir di pinggir jalan yang di depan rumah warga tetangga kita. Nah, itu kita tidak menggunakan hak milik gitu kan, tapi bertentangan dengan atau merugikan kepentingan orang lain. Nah, itu jangan dong. Kalau bisa ya udah, kalau kita nggak punya lahan parkir ya sebisa mungkin dong cari posisi parkir yang tepat, atau kalau nggak kita beli lahan gitu kan, kita bikin garasi mobil dan sebagainya sehingga kita tidak mengganggu kepentingan orang lain. Dan untuk materi yang terakhir adalah membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan berbangsa dan bernegara. Silahkan dibaca sendiri, biar kalian tuh tidak hanya mendengarkan, tapi juga membaca, kemudian direnungkan. Oke? Nah, sudah dibacakan materinya. Nah,
Ini adalah sedikit materi yang bisa saya sampaikan mengenai fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Kalian bisa cari sendiri materinya dari berbagai sumber referensi. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.